ada ulama yang memperbolehkan musik. Tapi ingat, tidak boleh kita memperbolehkan musik dalil. Kalam ulama ini tidak bisa dijadikan dalil yang membolehkan, karena termasuk khilaf tadad. Dan kita tidak boleh mencari rukhsah, mencari keringanan, pembolehan apa yang sudah Allah haramkan. Karena sebagaimana ucapan para ulama salaf, man tatabba'a ar-rukhas tazandak. Barang siapa ingin mencari keringanan dari perbuatan dia, menghalalkan perbuatan dia, maka dia sudah termasuk terjatuh dalam perbuatan zindiq. Orang-orang zindiq yang penuh dengan kedustaan. Maka jangan cari rukhsah. Seperti di antara mereka ada yang membolehkan, seperti pendapat Ibnu Sina. Sudah kita sampaikan sebelumnya, Ibnu Sina menghalalkan musik bukan dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Sina menghalalkan musik karena mengambil kitab-kitab para yaitu filsafat kuno Yunan, seperti Pythagoras yang menemukan musik pertama kali, yang sampai datang ke Mesir, ya, sebelum Masehi sudah datang ke Mesir, dan juga mengambil ilmu dari Plato, yang mereka semua berpendapat bahwasanya musik dan nyanyian itu menenangkan jiwa, membersihkan jiwa. Dan ini pendapat Ibnu Sina mengambil dari mereka, bukan mengambil dari Allah, bukan mengambil dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula di antara yang membolehkan adalah yaitu Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali beliau hidup pada kurun kelima Hijriah. Adapun Ibnu Sina hidup antara kurun ketiga dan kurun keempat lebih dari tahun Hijriah. Dan Imam Al-Ghazali ini hidup yang saat itu sedang mulai masyhur-masyhurnya kuatnya musik Islami yang muncul pada waktu itu, pada kurun kelima Hijriah, tahun 500-an Hijriah, yang mulai mereka bawa, yaitu dibawa oleh orang-orang zindiq. Dan Imam Al-Ghazali ya ta'athar, yaitu terpengaruh karena perbuatan mereka. Kemudian juga di antara yang membolehkan musik adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini beliau termasuk ulama kurun keempat Hijriah. Dia termasuk ulama bermadhab Zahiri. Beliau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Muflih, beliau termasuk faqih ad-dhaqi min al-adqiya. Beliau termasuk orang yang faqih, termasuk orang yang cerdas, bahkan dikatakan muntahaz zaka, orang yang paling cerdas. Tetapi kembalinya rahimani wa rahimakumullah bukan kepada kecerdasan, kembalinya kepada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Hazm ini termasuk imam, salah satu imam, dan beliau ini termasuk ulama yang disibukkan dengan membaca kitab, mulazahmanya dengan kitab, bukan dengan banyakan guru sebagaimana ulama-ulama yang sebelumnya. Dan Ibnu Hazm ini sekitar 16 tahun mulazamah dengan kitab, banyak membaca kitab. Dan ini ada tanbih bahwasanya menuntut ilmu tidak cukup dengan kitab, perlu guru. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i bahwasanya menuntut ilmu perlu 6 modal. Di antaranya adalah guru, untuk kita bermulazamah dengannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita lihat Ibnu Sina kurun 3, antara 3 dan 4 Hijriah. Kemudian Imam Al-Ghazali kurun kelima. Kemudian yaitu Ibnu Hazm madhab al-Zahiri pada sekitar kurun 4 Hijriah. Mereka yang memperbolehkan. Ibnu Hazm berijtihad, tapi ijtihadnya salah. Ya, tidak boleh mengambil ijtihad yang salah. Yang mana ulama-ulama sebelumnya telah mensahihkan hadis-hadis tentang musik. Ibnu Hazm mendhaifkan hadis-hadis yang sahih. Berapa ulama yang mensahihkan hadis riwayat yang akan kita sebutkan, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Ulama 4 madhab, bahkan 8 madhab sepakat musik itu haram. Siapa mereka? Imam Malik. Imam Malik yang lahir pada tahun yaitu 90-an Hijriah. Abu Hanifah yang lahir sekitar 80 Hijriah. Imam Bukhari yang lahir sekitar 194 Hijriah. Imam Muslim sekitar 204 Hijriah.
Imam Syafi'i 150 Hijriah. Mereka mendahului Ibnu Sina, mendahului Ibnu Hazm, mendahului Imam Al-Ghazali, sepakat akan haramnya musik. Semakin jauh umat dari Nabi SAW akan semakin jauh dari al-haq, kecuali mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jika kita sudah tahu para ulama, sahabat, tabi'in, para ulama salaf sepakat akan haramnya musik, maka itu haram. Sebagaimana datang dari Mujahid, bahwasanya tentang pengharaman musik ini, dia melihat nasan, yaitu secara nas dari Al-Quran, dia mentafsirkan bahwasanya yaitu yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 64, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ini menunjukkan al-ghina, musik. Kata Mujahid ini adalah termasuk nas, yaitu nas. Apa artinya nas? Alladzi la yahtamil ila ghairih. Enggak ada kemungkinan lain. Jelas itu musik. Adapun menurut Ibnu Abbas, dia bukan mengatakan nas, melihat dia hal ini bukan nas, tapi bil umum, keumuman, bahwasanya musik masuk dalam hal ini. Subhanallah, jikalau kita tahu musik itu haram, maka jangan halalkan. Karena menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, baik nassan atau umuman, maka dia telah terjatuh dalam dosa yang besar. Dosa apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Termasuk apa? Ja'lu niddan mimman huwa min khasaisillah. Dia telah menjadikan tandingan dari apa? Perkara-perkara yang khusus itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Halal haram haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah menyekutui kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kepala zindiq, ya, Ibnu Rawandi, dia berkata, ikhtalafal fuqaha fi sima'. Para ulama ahli fakih telah beda pendapat tentang nyanyian dan alat musik. Ya, kata dia, huwa mubah. Musik itu mubah. Dan sebagian lain mengatakan huwa muharram, dan kata Ibnu Rawandi, adapun menurut saya musik itu wajib. Ya subhanallah. Ya, ini ucapan zindiq. Maka jangan pilih ucapan zindiq, jangan pilih orang yang membolehkan, orang yang menghalalkan musik. Rahimani wa rahimakumullah.